Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irsyad Ghazali dari kelas KA5B dengan NIM 09020581923060. Saya di sini akan menjelaskan UAS karya tulis ilmiah. 5 artikel berserta ringkasannya. Yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan pada Organisasi Nirbala Keagamaan. Saya sudah ringkas, yaitu Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data penyimpanan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen dan membuat perencanaan serta menyediakan pengendalian yang menandai untuk menjaga aset-aset organisasi. Tanpa adanya sistem informasi akuntansi yang mengawasi aktivitas-aktivitas yang berlangsung, perusahaan atau organisasi akan mengalami kesulitan untuk menentukan seberapa baik kinerjanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif aktivitas yang dilakukan gereja dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas rutin gereja, TK dan SD GMIM 23. Kolom dan aktivitas di luar gereja. Persembahan di setiap kebaktian terdiri dari persembahan setiap kebaktian hari Minggu di rumah gereja yang diadakan 3 kali. Persembahan kebaktian pelayan, persembahan kebaktian kolom, persembahan kebaktian komisi pelayanan BIPRA yang diadakan Sabtu Minggu sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh tiap komisi, serta persembahan kebaktian TK dan SD GMIM 23. Untuk persembahan kebaktian pelayan, persembahan kebaktian komisi pelayanan BIPRA dan persembahan kebaktian TK dan SD GMIM 23 dilakukan saat kebaktian berlangsung. Ditulis oleh Meristika Kabahunung tahun 2013. Yang kedua, analisis faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Pengujian perbedaan tingkat kinerja SIA antara perusahaan yang memiliki dengan yang tidak memiliki pendidikan dan pelatihan pengguna. Komite Pengendali SI dan lokasi Departemen SI menunjukkan terdapat hubungan terbaik di mana kinerja SIA lebih tinggi dalam organisasi yang tidak mempunyai komite pengendali dibanding dengan organisasi yang mempunyai komite pengendali SI. Hasil-hasil lainnya tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan signifikan dalam kepuasan pengguna dan penggunaan sistem antara perusahaan yang mempunyai dan tidak mempunyai program pendidikan dan pelatihan pengguna dan Departemen SI yang independen. Ditulis oleh Hardini Ariningrum tahun 2013. Yang ketiga, perancangan sistem informasi akuntansi penjualan kredit buku cetak atau studi kasus CV Asri Mandiri. Berkembangnya usaha-usaha perdagangan kredit yang sangat pesat pada saat ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting peranannya dalam menunjang jalannya operasi-operasi demi pencapaian tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada owner CV Asri Mandiri, yaitu Ibu Sri Suryati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penjualan kredit dan sistem akuntansi penerimaan kas atau dari piutang yang telah diterapkan oleh PT Semen Indonesia sudah baik. Tingkat penerapan pengendalian intern pada perusahaan tersebut juga sudah baik. Hanya terdapat sedikit kelemahan dan praktik yang sehat, yaitu belum terdapat supervised audit dan kurangnya kecakapan pegawai. Ditulis oleh
Ayu Vidyasari tahun 2020. Yang keempat, evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT Catur Sentosa Adiprana cabang Manado. Penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Biasanya karena persaingan yang ketat antara perusahaan baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Akibat adanya keterbatasan pasar mengkondisikan perusahaan untuk menjual barang dagangannya secara kredit. Hal ini berakibat timbulnya risiko seperti tidak tertagihnya piutang yang berarti kerugian bagi perusahaan. Penjualan dan penerimaan kas agar seluruh dapat dicatat secara wajar, maka diperlukan sistem akuntansi penjualan baik penjualan tunai, kredit maupun sistem akuntansi penerimaan kas. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil langsung data di tempat penelitian. Unsur pengendalian internal pada PT Catur Sentosa Adiprana dalam sistem akuntansi penerimaan kas atas penjualan tunai dan kredit meliputi organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan. Pengendalian oleh sistem juga meliputi praktek yang sehat. Unsur pengendalian tersebut dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan, mengecek ketelitian dan keandalan dalam data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen pada PT Catur Sentosa Adiprana. Ditulis oleh Fendi Michael Kendo 2013. Yang kelima, pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan sistem informasi, efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, kepercayaan atas teknologi sistem informasi akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kinerja individu karyawan. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari bagian bisnis. Pada berbagai fungsi maupun peringkat manajerial, karena kemampuan sistem informasi dan teknologi informasi dalam mengurangi ketidakpastian. Pemanfaatan sistem dikatakan bisa bermanfaat sistem yang diterapkan sesuai yang diharapkan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan sistem informasi, efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, kepercayaan atas teknologi sistem informasi dan teknologi informasi terhadap kinerja individu baik secara simultan maupun parsial. Ditulis oleh Renaldi H. Lukiman tahun 2016. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.